Pernah denger nggak sebuah slogan dalam diskusi agama yang kayaknya sempurna banget? Kedengarannya sangat logis, sangat kuat. Tapi ternyata di balik slogan yang kelihatannya kokoh itu, ada sebuah kontradiksi yang cukup mendasar. Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Nah, ini dia slogannya. Hanya Al-Quran dan Sunnah yang maksum. Artinya, cuma dua sumber inilah yang terjamin bebas dari kesalahan. Dan jujur aja ya, pernyataan ini 100% benar. Siapa coba yang bisa membantahnya? Nggak ada. Justru karena kebenarannya itulah, slogan ini jadi kuat banget. Fondasinya langsung dari inti ajaran Islam. Kalau didengerin sekilas, ya masuk akal banget. Kembali ke sumber yang paling murni, titik. Tapi gini, masalahnya itu bukan di kebenaran slogan itu sendiri loh. Masalahnya muncul waktu kita lihat prakteknya. Disinilah kita mulai melihat ada jurang yang lumayan dalam antara prinsip yang diucapkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Kita bakal lihat gimana klaim hanya ikut dalil ini, malah jadi bumerang dan bertabrakan dengan cara kita memahami dalil itu sendiri. Nah, ini dia nih akar masalahnya. Jadi, di mana persisnya letak kontradiksinya? Ini pertanyaan kunci. Karena jawabannya bakal membuka mata kita tentang gimana sih sebetulnya tradisi keilmuan Islam itu bekerja dan diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, ini dia. Coba lihat deh. Di satu sisi klaimnya keren banget. Tolak semua pendapat ulama karena mereka kan nggak maksum. Tapi di sisi lain, coba kita jujur sama diri sendiri. Realitanya gimana? Kita semua, tanpa terkecuali, bergantung pada karya mereka. Mau paham Al-Quran? Kita butuh kitab tafsir. Mau tahu hukum Islam? Ada yang namanya ijma dan qiyas. Dan ini poin utamanya. Ijma dan qiyas itu bukan wahyu yang turun dari langit. Itu murni hasil kerja keras, hasil pemikiran para ulama. Oke, biar lebih jelas, kita dalemin lagi soal ijma dan qiyas ini. Keduanya ini pilar penting banget dalam hukum Islam. Tapi kita sering lupa, siapa sih otak di baliknya? Siapa mesin penggerak yang merumuskan ini semua? Jawabannya, ya sudah pasti, para ulama. Pertama, ijma. Definisinya jelas banget. Kesepakatan para ulama. Saya ulangi ya, para ulama. Bukan kesepakatan netizen, bukan hasil voting di media sosial. Ijma itu adalah hasil diskusi mendalam, perdebatan ilmiah para pakar di masanya. Jadi kalau kita menolak ulama secara total, ya secara otomatis kita menolak adanya konsep ijma. Nyambung kan? Kedua, ada kias. Ini adalah penalaran analogi untuk kasus-kasus baru yang di zaman Nabi belum ada dalilnya secara langsung. Nah pertanyaannya, siapa yang punya kapasitas untuk melakukan kias ini? Jawabannya, lagi-lagi, ya para ulama, lewat sebuah proses yang kita kenal sebagai ijtihad. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan sambil ngopi, butuh penguasaan ilmu yang sangat-sangat dalam. Dan ternyata, peran ulama ini bukan cuma soal teknis hukum loh. Peran ini punya landasan teologis yang super kokoh. Dan uniknya, justru Al-Quran dan Sunnah sendiri yang memberikan legitimasi atau pengakuan bagi otoritas keilmuan mereka. Coba kita cek buktinya ya. Al-Quran sendiri yang memerintahkan kita, bertanyalah kepada ahli ilmu jika kamu tidak tahu. Jelas banget. Lalu Nabi Muhammad SAW memberikan mereka gelar yang luar biasa mulia, pewaris para nabi. Dan yang paling menarik menurut saya adalah bagaimana Nabi melegitimasi proses ijtihad. Sampai-sampai seorang ahli yang berijtihad lalu keliru pun, ia tetap dapat pahala. Ini menunjukkan betapa proses berpikir para ulama itu sangat-sangat dihargai. Oke, cukup teorinya. Biar nggak ngawang-ngawang, kita pakai contoh konkret aja. Contoh yang kita semua pasti tahu dan bahkan kita lakukan setiap tahun. Kita akan bahas soal sholat tarawih berjamaah. Ini contoh yang bagus banget. Nabi sendiri tidak pernah menjalankan tarawih berjamaah 1 bulan penuh secara rutin, karena beliau khawatir itu akan dianggap sebagai sebuah kewajiban. Nah, barulah di masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau berijtihad untuk menyatukan jamaah di bawah satu imam. Keputusan ini, yang murni hasil ijtihad, kemudian disepakati oleh para sahabat yang lain dan menjadi ijma. Jadi, sholat tarawih berjamaah yang kita lakukan setiap tahun itu adalah buah dari ijtihad dan ijma. Bukan sekedar mengikuti teks secara harfiah. Dari semua ini, kita sampai pada sebuah kesimpulan yang penting. Menghargai ulama itu bukan berarti mengkultuskan individu, bukan. Ini soal menghargai sebuah sistem keilmuan yang sudah teruji menjaga agama ini selama lebih dari 14 abad. Dan ini membawa kita pada ironi puncaknya. Inilah ironi terbesarnya.
Seseorang bisa saja dengan lantang bilang, saya tidak ikut ulama, saya ikut dalil saja. Tapi saat dia membuka Al-Quran untuk mencari dalil, terjemahan yang ia baca, kitab tafsir yang ia rujuk untuk memahami ayat itu semua ditulis oleh siapa? Ya, oleh para ulama. Jadi tanpa sadar mereka menolak ulama sambil menggunakan karya para ulama untuk mendukung argumen penolakannya. Aneh kan? Jadi saya mau menutup pembahasan kita dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Sebelum kita buru-buru melabeli sesuatu sebagai bid'ah atau salah, mungkin ada baiknya kita mundur sejenak dan bertanya, dulu para ulama, sang pewaris para nabi itu, bagaimana ya cara mereka memahami masalah ini? Mempelajari jejak pemikiran mereka akan memberikan kita pemahaman yang jauh lebih utuh dan bijaksana. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.